Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini, hari ketiga di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah, kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa di hari yang ketiga. Mudah-mudahan amal ibadah puasa yang kita lakukan beserta amalan ibadah-ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sesi kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang menengok kembali kebiasaan kita. Kita sadar sepenuhnya bahwa adanya kita hingga saat ini, hidupnya kita saat ini, dengan berbagai macam karakter kita masing-masing, itu tidak lain adalah hasil dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Mulai dari kita waktu masih kecil, anak-anak, beranjak remaja, dewasa, hingga hari ini. Seperti begini kita adanya. Kebiasaan atau habit dalam bahasa Inggris merupakan peristiwa atau perbuatan-perbuatan yang terus berulang-ulang atau rutinitas. Berbicara masalah kebiasaan, saya terinspirasi dari sebuah buku tentang motivasi yang ditulis oleh Stephen R. Covey, yang menyatakan bahwa kita hingga saat ini adalah ada karena tahapan-tahapan. Pekerjaan kita saat ini, apapun pekerjaan kita, kondisi kita, itu semuanya berawal dari sebuah gagasan. Covey mengatakan bahwa taburlah gagasan, petiklah perbuatan. Taburlah perbuatan, petiklah kebiasaan. Taburlah kebiasaan, petiklah karakter. Taburlah karakter, petiklah nasib. Kata-kata yang cukup memotivasi kita dan juga bisa sedikit banyak menjustifikasi atau membenarkan kenapa kita hingga saat ini ada seperti ini. Apapun pekerjaan kita hari ini, apakah kita sebagai seorang karyawan, atau mungkin pengusaha, guru, atau mungkin dosen, ataupun yang lainnya, itu ternyata semuanya berawal dari gagasan. Gagasan kemudian dilanjut dengan perbuatan. Perbuatan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan menjadi karakter, dan karakter menjadi nasib. Hadirin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita selami memang apapun yang kita kerjakan itu berawal dari gagasan, mind, idea. Itulah mengapa dalam Facebook, saudaraku sekalian, itu ada fitur what's on your mind, apa yang Anda pikirkan. Semua berawal dari pikiran, dari gagasan atau ide. Dulu kita ingin sekolah ke SD atau MI, itu pasti ada ide gagasan dari diri kita sendiri. Berlanjut ke pesantren misalnya, SMP atau sanawiyah, kemudian SMA atau aliyah, kemudian kuliah, itu semuanya berawal dari gagasan.
dari ide kita ingin melanjutkan ke sebuah jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian perbuatan. Setelah gagasan timbul perbuatan. Maka kita akan mengeksekusi, akan melakukan perbuatan, mengimplementasikan gagasan tersebut. Nah, setelah perbuatan maka timbullah kebiasaan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan sekali lagi sangat penting. Kenapa kita dengan otomatis ingin makan atau minum tanpa harus disuruh? Karena itu adalah kebiasaan. Ketika lapar, maka kita makan. Dan ketika kita haus, maka kita minum, dan lain sebagainya. Alangkah indahnya para hadirin sekalian, seandainya kebiasaan-kebiasaan kita itu adalah hal-hal yang baik. Dan Islam mengajarkan betapa mulianya. Salah satu kebiasaan yang menjadi tolak ukur kita adalah kebiasaan sholat 5 waktu. Bangun pagi, tahajud, sholat duha, membaca Al-Quran, berinfak, dan lain sebagainya. Siapa bilang melaksanakan sholat 5 waktu itu mudah? Siapa bilang sholat tepat di awal waktu itu mudah? Siapa bilang sholat berjamaah itu mudah? Kalau bukan karena kebiasaan, maka sungguh berat, hadirin, apapun yang kita kerjakan. Membaca buku misalnya, kalaulah bukan sebuah kebiasaan, itu paling banter 20 atau 30 menit langsung ngantuk. Tetapi kebiasaan-kebiasaan yang lain itu bisa kita lakukan, yang memang sesuai dengan keinginan kita. Yang berikutnya, setelah kebiasaan maka menjadi karakter. Nah, ini para hadirin. Karakter kita pendiam, pemarah, atau mungkin pemalas. Ya, itu adalah berawal dari perbuatan yang kemudian menjadi karakter dan kebiasaan. Yang kemudian maka setelah karakter adalah nasib. Ini yang paling penting. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisi kita hari ini dengan segala macam kelemahan dan kelebihannya, itu adalah nasib, takdir yang Allah takdirkan. Tetapi sekali lagi kita bisa memilih takdir yang baik, tidak pasrah dengan keadaan, tetapi harus terus berjuang. Sebagaimana firman Allah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sekali lagi mumpung masih ada waktu, gagasan, kemudian setelah gagasan adalah perbuatan menjadi kebiasaan, dari kebiasaan akan menjadi karakter, dan dari karakter akan berubah menjadi nasib. Saudaraku, selagi masih ada umur, selagi masih ada usia kita yang Allah berikan kepada kita, rasanya belum terlambat untuk kita mulai memikirkan sebuah gagasan, yang kemudian di gagasan itu timbullah perbuatan, dan dari perbuatan itu timbullah kebiasaan, dan dari kebiasaan timbullah karakter, dan dari karakter itu akan menjadi sebuah nasib. Mudah-mudahan kita semua di bulan suci Ramadan ini 30 hari ke depan insya Allah akan melaksanakan ibadah puasa. Mari kita laksanakan kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik di bulan Ramadan ini. Paling tidak kebiasaan atau disiplin itu akan bisa kita bangun bulan ini. Buka bersama, sholat tepat waktu misalnya, membaca Al-Quran, mentargetkan khatam Al-Quran, bersahur, sholat subuh, dan lain sebagainya, bertilawah. Itu adalah perulangan atau kebiasaan-kebiasaan yang harus bisa kita lakukan paling tidak di bulan suci Ramadan ini. Marilah kita mulai untuk melaksanakan kebiasaan atau habit yang lebih baik daripada
di luar bulan suci Ramadan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa di hari ketiga. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasr minallah wa fatun qarib. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.